Oke, good evening semuanya. Hope you are well today. Semoga sehat ya. Nah, it's going to be our last meeting. Hari ini kita diskusi aja sambil bahas hasil post test kemarin ya. Seperti yang teman-teman udah lihat hasil post testnya, iya, nggak ada yang turun ya, alhamdulillah. Maksudnya nggak ada yang semuanya naik meskipun nggak signifikan banget, tapi ada juga ya beberapa yang lumayan signifikan peningkatannya ya dari ini seperti Kak Retno dari 503 posesnya udah 597 ya, hampir 600, udah bagus. Terus yang lainnya juga nggak ada yang turun, udah bagus. Ada Kak Vivi juga yang sebelumnya masih kurang dari 500, kemarin udah achieve 540. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat juga untuk teman-teman yang udah, ya at least berarti teman-teman meningkat ya progresnya ya dari sebelum belajar sama setelah pembelajaran. Mungkin at least ngerjainnya misalnya struktur ya udah nggak pakai feeling lagi ya karena udah tahu cara pengerjaannya gimana. Oke, nah terus tadi ada yang nanya juga Kak nanti dapat sertifikat nggak? Nah jadi sebenarnya uh, bentuknya bukan sertifikat sih ya, tapi teman-teman nanti dapat form evaluasi. Nah ini bisa juga sih misalnya mau dipakai karena di sini tertera pretest hasil pretest sama post testnya ya. Kayak gini contohnya ini ya. Saya ambil dari punya Karno, nanti teman-teman bisa download di classroom-nya ya, classroom masing-masing. Gitu. Kemudian, nah hari ini kita akan bahas karena di sini kalau listeningnya nggak ada masalah ya. Kalau kita lihat tuh nilai listeningnya tuh nggak ada yang di bawah 450, bahkan kebanyakan udah di atas 500 ya. Nah, jadi nanti teman-teman listeningnya bisa exercise mandiri aja mungkin banyak-banyak exercise sebelum ambil real test ya. Terus, jadi hari ini kita mungkin bahas structure sama reading, karena masih mungkin yang banyak kurang, khususnya di structure sih ya, yang paling banyak kurangnya. Oke. Oh ya, tadi ada yang nanya juga kalau misalnya tesnya di mana gitu. Untuk real test, teman-teman bisa tes di kayak LIA gitu ya, kemudian bisa di pusat bahasa universitas, hampir semua pusat bahasa universitas itu ada tes TOEFL ITP ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa ambil real test di situ. Misalnya Pusba UI gitu ya, Pusba UNEF, pusat bahasa manapun biasanya banyak. Di Kobi juga ada ya online. Kemudian tapi kebanyakan mereka pakai kuota. Jadi nanti ada jadwalnya gitu ya. Di hari-hari tertentu biasanya sebulan itu ada 1 sampai 2 kali sih ya. Nah, kalau teman-teman perlu dalam waktu dekat, nah teman-teman bisa ambil ini yang online ya, bisa ambil di Colorado Course, cari aja ya, basisnya di Bengkulu ya kalau nggak salah. Pokoknya dia nggak pakai kuota gitu ya. Nanti dicantumin deh ya di classroom. Di Colorado Course itu nggak ada kuota. Jadi kalau kita tes mendadak itu masih bisa ya. Gitu. Terus hasil hasil prosesnya biasanya kok hasil proses lagi. Hasil tes TOEFL-nya ya, real testnya itu kalau yang online itu dia langsung keluar ya, tapi bentuknya masih kayak official unofficial report gitu. Jadi bentuknya kayak report aja, tapi kita langsung tahu skor kita berapa. Nah, nanti sertifikatnya terbit dalam 7 sampai 10 hari kerja. Biasanya seminggu sih ya, gitu. Tapi kalau teman-teman tesnya on site langsung, nah itu kita tahu skornya ya ketika sertifikatnya keluar gitu baru tahu. Tapi kalau online kita langsung tahu setelah tes langsung muncul itu. Tapi sertifikatnya keluarnya di ya seminggu atau 10 hari. Itu aja sih ya infonya. Jadi untuk teman-teman yang mau tes ya itu nanti bisa cari-cari infonya. Jadi biar nggak keburu ya, misalnya persyaratan ini dibutuhinnya kapan gitu, biar bisa menghitung kurang lebih kapan harus tes. Kemudian sebelum post tes, teman-teman jangan lupa coba simulasi dulu atau coba scoring-scoring gitu ya. Nggak apa-apa scoring mandiri boleh, ngambil tes yang prediction boleh, nanti dikasih linknya ya kalau mau tes prediction di mana gitu. Oke, itu aja. Nah, jadi hari ini kita akan bahas hasil proses kemarin ya. Nah, ini Kak Anggit belum tes ya. Tadi Kak Anggit masuk. Lagi, oke. Nah, kita akan mulai dari reading dulu mungkin ya, habis itu structure.
Coba lihat readingnya. Readingnya udah bagus-bagus sih ya. Jadi masih 430. Kita coba. Oh ya, untuk exercise sama materi yang ada di classroom itu bisa diakses sampai kapanpun ya. Gitu. Terus kalau ada exercise-exercise yang bentuknya widget gini atau yang PDF, terutama yang widget gini ya. Nah, itu selama dia nggak ada due date-nya, teman-teman bisa akses kapanpun ya. Maksudnya bisa dikerjain lagi, bisa dikerjain ulang. Caranya ini tadi tinggal di clear aja ya. Tuh, pilih icon trash bin yang di ujung kanan, terus di yes clear gitu, terus kerjain ulang. Tapi kalau yang pretest dan post-test memang nggak bisa dikerjakan ulang ya, karena memang ada due date-nya. Itu aja. Jadi materi dan exercise-nya tuh akan tetap di classroom. Teman-teman bisa akses kapanpun. Kecuali recording kemarin ya udah dijelaskan, kalau recordingnya itu cuma last for sebulan aja ya. Gitu. Oke, nah kita mulai. Nih, coba perwakilan bisa bantu Kak Wulan main ID-nya. Kalau main idea berarti baca first line tiap paragrafnya ya semuanya nih. Kita baca screening aja. Ini bahas tentang Harvard ya. Recognized as a part of top echelon universities came from very inauspicious and humble beginnings. Nah, terus paragraf 2-nya, this oldest American university founded blah blah just 16 years after pilgrims landed blah blah blah. Ini masih cerita tentang Puritan immigrants. During this period were more than 100 graduates of England's prestigious Oxford and Cambridge. These university graduates in the New World were determined that their sons would blah blah blah. Ini masih bahas tentang this oldest universities, kapan dibentuknya ya. Kalau ini next, when a young minister named John Harvard died from tuberculosis, he willed half of his estate, 1,700 pounds, to the Fledgling College. Fledgling College. Oke, dia mendonasikan ya. Kemudian Henry Dunster was appointed in the first president of Harvard, and it should be noted that in addition to serving as president, he was also the entire faculty. Katanya pas awal pembentukannya dia nggak cuma sebagai presiden gitu ya, tapi dia juga um, multi multi roles gitu ya. Jadi staff gitu ya. Kemudian lectures. Kemudian oke, berarti kalau kita lihat Harvard is one of the world's most prestigious universities. Ini terlalu spesifik ya, gitu. Karena di sini kan dia dibilang part of the top echelons. Ini cuma di sini kan, kayak di bawah-bawahnya kan enggak. Dia tapi lebih menjelaskan ke perkembangannya Harvard ya, kayak dulunya tuh seperti apa. Kalau ini, John Harvard was key to the development of a grade. Ini cuma spesifik ya, cuma di sini aja. Gitu. Kalau Harvard University developed under the auspicious General Court of Massachusetts, ini juga cuma muncul di sini. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ini lebih tepat kalau kita bilang ini ya. Itu apa yang to the Upgrade University started out small. Nih dari kata ini ya, came from very inauspicious and humble beginnings. Nah, terus ini cerita awalnya kan seperti apa. Itu ya. Kalau nih coba Kaulan bisa open mic? Nggak bisa? Are you there? Ada. Kalau Kak Vivi, ya bisa juga. Oke, bisa di chat.
Oke. Nah, boleh bantu di chat. This passage indicates kalau Harvard adalah, udah jelas ya, di sini ada kata apa? This oldest of American University. Jadi kalau Kak Vivi jawab yang C, ini kan one of the oldest ya, berarti satu dari beberapa universitas gitu ya yang tertua. Tapi di sini kan this oldest of American universities, berarti dia yang tertua ya, yang paling tua. Jadi kita harusnya jawabnya yang ini aja. The oldest university in Amerika. Noted ya. Karena kalau one of the oldest berarti nanti ada beberapa ya selain Harvard gitu. Noted ya. Jadi the oldest aja. Kalau nomor 3, Kak Vivi. It can be inferred from the passage that the Puritan who traveled to the Massachusetts colony were, nah ini, kalau ada yang seperti ini, teman-teman langsung ingat limit aja pencariannya dulu ya, cari yang ada kata Puritans, Massachusetts gitu. Ada di sini kan? Tuh ada kata Puritan Massachusetts. Baru kita lihat. Yes, udah jelas. Ini well educated. Karena di sini dikatakan more than 100 graduates-nya itu ya, yaitu dari prestigious Oxford sama Cambridge Universities gitu. Berarti dia well educated. Kalau they di line 7. Oke, teman-teman yang lain boleh jawab di chat, boleh jawab on mic. They di line 7. Ini ya. That they themselves had ini subjek ya di sini tuh. They-nya ini berarti terus di sini ada their sons gitu. Anaknya siapa? Berarti anaknya si these university graduates itu. Betul. Jadi bukan ke universitasnya ya. Next. Jadi polanya tuh sama ya. Tuh ini subjek ya, that they. Di sini yang jadi subjek their sons, anaknya siapa? Anaknya university graduates. Pounds, udah jelas pounds itu di situ they themselves had itu gimana? Maksudnya adalah yang kalau they themselves itu kan kayak me myself gitu ya, kayak lebih ke yang dulunya mereka miliki gitu. Jadi di sini kan kalau kita artikan this university graduates, para graduates ini determine that their sons, anak mereka gitu, anak-anak university graduates itu akan mempunyai kesempatan pendidikan yang sama gitu ya, seperti yang mereka dulu miliki gitu Kak. Jadi kalau have itu kan memiliki, tapi kalau had yang dulu pernah mereka miliki, tapi udah lampau banget ya gitu. Udah nggak lagi sekarang. Ngerti ya? Jadi dia tuh pas perfect dari have, makanya jadinya had gitu. Jadi bukan tipe ya, tapi memang udah lampau. The pounds. Nah, pounds ini udah jelas dia ini karena di sini 400 pounds. Ini lebih ke for a college, ini dia units of money-nya ya, uangnya. Kemudian English cousin. Tuh, English cousin di sini sebagai apa? Coba ada yang jawab benar. This land was in area called Newton, nah, which was later renamed Cambridge after its English cousin. Nah, ini masih bahas tentang area kan ya, gitu, yang disebut Newton gitu. Terus kemudian dinamakan Cambridge setelah English cousin-nya. Nah, berarti English cousin ini relate sama area, berarti lebih ke city ya, gitu. Bukan relatif, karena bahas area. Terus, which of the following not mentioned about John Harvard? Tuh, ya udah limit dulu. Nih, John Harvard cuma ada di sini. What he died of, ini dia udah dijelasin ya, that from tuberculosis. Where he came from, ini Charleston, ada. Where he was buried, buried-nya ini kayaknya nggak ada ya dimakamin di mana. Adanya how much he bequeathed to Harvard. Berapa jumlah yang dia sumbangkan nih. Berarti yang ini yang not mentioned, nggak ada. Oke, pledging itu apa? Ada yang tahu pledging? This pledging college gitu ya, menyumbangkan hartanya to the pledging college. Pledging itu apa? Ini kan bahas tentang Harvard ya, yang dulunya
inauspicious sama humble gitu, beginnings. Berarti kalau kita bilang established, nggak mungkin ya, established kan udah maju, udah bagus gitu. Winged sama flying itu kayak literal meaning. Jadi baru, ya dia kayak baru ya. Kalau kita bilang fledgling itu kayak bibit gitu, tunas, pokoknya yang masih newborn gitu. The passage implies that tuh, kalau implikasi kita bisa cross checknya dari multiple choice-nya ya. Nih, Henry Dunster itu an ineffective president. Di sini dikatakan ya Henry Dunster itu appointed sebagai the first president. It should be noted that in addition to serving president, he was also the entire faculty. Nah, berarti kan dia bukan ineffective dong, tapi efektif ya. Maksudnya dia bisa multi roles gitu kan. Gitu, berarti ini salah. Kalau dikatakan Henry Dunster itu ineffective, dia efektif karena selain sebagai presiden, dia juga also the entire faculty katanya. Kalau someone else really served as president of Harvard before Henry, nggak, karena di sini disebutin Henry itu appointed the first president, berarti sebelumnya nggak ada. Henry Dunster spent much of his time as president managing the Harvard faculty. Apakah ada sampai kapan gitu ya jumlah, maksudnya periodenya? Sini kan nggak disebutin ya sampai berapa lama dia. Di sini cuma awalnya di tahun sekian, tapi kan nggak ada penjelasan terkait sampai kapan gitu. The position of President of Harvard was not merely an administrative position. Nah ini ya mungkin yang lebih tepat. Gitu. Jadi nggak sekedar administratif ya, tapi di entire faculty kan, gitu. Jadi cara crossingnya gitu ya. Kalau ada implies, ini kita langsung aja limit pencariannya cari sesuai multiple choice-nya gitu ya. Terus baca kalimat yang mengandung kata itu. Coba lagi ya. The word somewhat di line 20. Line 20. Somewhat itu apa? It's somewhat important. Gitu. Berarti ada most, ada least, ada somewhat. Jadi somewhat itu kayak apa? Kurang lebih ya. Gitu. Jadi lebih tepat kalau kita bilang ini ya more or less. Gitu, bukan side by side atau back and forth. Back and forth itu kayak PP gitu ya, bolak-balik, pulang pergi. In the passage indicate jumlah jumlah uangnya itu yang ada di sini ya. 1.700 pounds, berarti ada di line 12 sampai 15. Gitu. Oke, next nih kita ganti teks. Ini teksnya kebetulan nggak terlalu rumit ya. Agak pendek. Masih 2 paragraf, 3 paragraf gitu. Tapi nggak apa-apa, mau sepanjang apapun teksnya, pokoknya teman-teman bisa nemuin highlight-nya, kuncinya ya, keywords-nya pasti bisa jawab. Binary star itu could be best described sebagai, tuh, baca dulu nih, binary star, satu kesatuannya. A pair of stars that are held together by the force of gravity. Berarti pair of stars yang held together by the force of gravity. Berarti nggak force apart. Ini dia a pair kan, berarti sepasang ya. Berarti two stars pulled together by gravity ya. Nah, distinguished itu apa? Distinguished itu sih kalau kita artikan berbeda kan ya. Gitu. Sama sih kurang lebih. Sesuai konteksnya. Distinguished berarti differentiated. Dibedakan atau what happens as a result of the gravitational force between the stars? Cari aja kata result gravitational force gitu ya between stars. Ini ya. The gravitational pull between the individual stars, ya kan? The gravitational force between stars causes one to orbit around the other. Causes one to orbit around the other. Berarti ini ya, one star circles the other. Gitu. To orbit kan mengelilingi ya, a circle sama. Terus proportion. Proporsi itu apa? Lebih ke ini ya, kayak perbandingan gitu kan, rasio ya.
Nih, next. Teman-teman boleh bantu jawab di chat juga. A black hole di line 9. Black hole. Biasanya kalau di tes udah ada ini ya, ada line-nya. Jadi enak nyarinya. Ini black hole ya. Nah, dia bilang, the empty space is known as a black hole. Tapi ada lanjutannya ya. A star with such strong gravitational force that no light is able to get through. Jadi saking kuatnya gravitasinya, nggak ada cahaya yang bisa nembus gitu ya. Jadi kalau kita bilang an empty space around which nothing orbits, kayaknya di sini enggak ya. Karena di sini stars seem to orbit around an empty space tuh. Dia di orbit. A star with close to zero gravity, nggak ada sih tulisannya ya. A star whose gravitational force itu blocks the passage of light. Nah ini sih, dia menghalangi masuknya cahaya kan, gitu. Cahayanya nggak bisa masuk. Kalau yang ini kan empty space so far away that no light can reach it. Nah, kalau ini tuh cahayanya nggak bisa masuk karena jauh. Padahal bukan karena jauh ya, tapi karena ya gravitational force-nya itu tadi bikin cahaya itu nggak bisa nembus. Terus next, black holes. Yang, oh ini pernyataan yang salah ya, tentang black hole. A black hole can have a star orbiting around it. Nah, tadi udah jelas sih di sini ada kata stars seem to orbit around an empty space ya. Empty space-nya disebut black hole kan. Berarti ini betul kalau black hole itu di orbit sama star. A binary star itu can be composed of a black hole sama visible star. Di sini dikatakan kalau mana ya yang ada kata ini ya, such a star and the empty space itu really composed a binary star. Berarti betul ya kan? Binary star itu dikompos dari empty space atau black hole sama star. Tuh, pokoknya cari aja yang ada kata-kata ini ya, ada compose misalnya cari. Jadi limit pencariannya dengan menyamakan katanya yang ada di situ. Terus baca keseluruhannya kan biasanya udah diparafrase ya, udah diubah. All empty space contains black holes. Ya ini salah ya. Kan nggak semua empty space ya, tapi ada syaratnya. Empty space yang gravitational force-nya itu strong. Jadi ini yang salah. The word get di line 10. Line 10. Oh ini get through ya. Jadi light is able to get through. Get through itu berarti kan masuk atau menembus melewati ya. Berarti yes, yang pas. Very good. Terus next 19. Theory of black holes. Nah, ini tuh kalau ada implied-implied ini sama. Jadi teman-teman cari cross-check-nya dari multiple choice-nya ya. Cari yang ada kata-kata ini. Yang pertama tuh, no reputable scientist believe it. Kita cari aja kata scientist. Di sini ya, ada dari sini. Tapi ini kan tentang teori black holes ya. Coba, nah ini. Although the existence of black holes has not been proven, the theory, nah yang ada kata teorinya, of their existence has been around for about 2 centuries. Terus ini ada Pierre Simon, first propose konsepnya, scientific interest in this theory has been intense in the bla bla bla. Kemudian berarti kalau dibilang no reputable scientist believe it, ini nggak ada ya, maksudnya nggak ada implikasinya di sini. Bisa dibilang not given, bisa dibilang di sini ada scientist juga kan yang interest kan. Oke, kemudian yang B coba. Nah, Kak Vivi jawab C. It has only recently been hypothesized. Udah jelas di sini dikatakan ini sudah has been around for about 2 centuries ya, berarti nggak recently. Terus yang C. At least some scientists find it credible. Nah, ini masih mungkin ya. Kenapa? Ya karena di sini dikatakan ada kan ya berapa scientist ya yang has been intense gitu for the last ini. Terus ada ini tadi, Pierre Simon yang propose this concept.
Kalau yang D kan scientists are hoping to see, ini nggak mungkin juga, masa harus lihat black hole ya secara langsung. Terus next. Jadi gitu kalau mau proving. The word intense di line 13. Tadi dia bilang has been intense gitu ya. Karena ini relate sama teori ya, pemikiran. Berarti intense itu lebih ke apa? Has been intense gitu. Jadi sebelumnya ini udah dipropose dari jauh hari gitu, tapi recently baru for the last few decades baru intense. Berarti dia lebih strong ya. Yes, betul. Oke, okay. Terus, this passage would probably be assigned reading in a course. Nah, course-nya apa kira-kira? Kalau astrologi aja itu berarti cuma bintang aja kan. Nah, tapi di sini dia bahas tentang bintang, gravitasi gitu ya. Berarti lebih tepat kalau kita bilang yang astrophysics, astrologi sama physics kan, atau ilmu fisika. Kalau geologi itu batuan ya. Kalau geografi wilayah gitu. Terus, oh ini udah ganti passage. Nih, masih tentang purpose tuh. Kalau cari purpose, teman-teman baca sama kayak cari main ID. Kalau kita bisa nemu main ID-nya, kita tahu purpose-nya ya. Tuh, jadi kita baca first line tiap paragrafnya. Clara Barton, kalau nggak paham satu teks bisa ditambahkan, satu sentence bisa ditambahkan supporting sentence-nya ya. Clara Barton well known for her endeavors as a nurse in the battlefield and for her role in founding American Red Cross. Now, she's perhaps not well known for her role in establishing Bureau for tracing missing soldiers following the Civil War. Terus second paragraph. At the close of the Civil War, US itu didn't have place in an agency responsible for accounting for what had happened to the honorable men who had served in the military during the war. Ternyata US ini belum siap, belum ada agensi gitu ya yang menceritakan gitu ya untuk menghitung apa yang terjadi pada orang-orang yang ikut perang ini. Clara Barton developed a system for using print media to publish the names of the soldiers known to have been wounded or killed during battles. Oke, Clara Barton ini punya sistem baru buat bureau itu tadi ya, tracing missing soldiers. She made numerous unsuccessful attempts to interest various government officials in her plan. Terus with Lincoln assistant, Clara Barton was set up in a small government office with funding for a few clerks and the authority to examine military records. Nah, berarti kalau kita lihat dari awal sampai akhir ini ternyata dia menceritakan tentang perjalanannya si Clara Barton dalam establish bureau ya, yang untuk melacak atau memberitakan ya soldiers atau orang-orang yang berperang. Berarti kalau to praise Clara Barton's work as a battlefield nurse, ini terlalu spesifik ya, cuma ada di sini, yang nurse. Outline Clara Barton's role in establishing American Red Cross, ini juga bukan American Red Cross ya. To malign the role of US government, enggak, lebih ke Clara Barton ya. To present one of Clara Barton's lesser known accomplishment. Nah ini, jadi she is perhaps not as well known gitu ya, nggak begitu dikenal tentang role-nya dalam membentuk bureau. Nah, terus di sini kisahnya ya, berarti lebih ke Clara Barton's lesser known accomplishment kan yang ditekankan ya dalam membentuk bureau for tracing ya for military records tadi. Gampangan ya, gitu. Jadi kalau ditanya berarti main ID-nya apa? Ya bisa jadi one of Clara Barton's lesser known accomplishment. Nah, itu bisa. Tapi karena dia purpose, ya bisa ditambahkan to present gitu. To know. Which of the following is not mentioned sebagai one of Clara Barton's accomplishment? She treated wounded Civil War soldiers. Ya, karena kan dibilang nurse. She was integral to the establishment of American Red Cross. Ya, dia berperan ya. She served as an elected government official. Nah, ini kayaknya yang bukan, karena di sini dibilang
She made numerous unsuccessful attempts to interest various government officials gitu ya. Dia maksudnya terus di sini juga bilang US itu didn't have agency gitu ya yang resmi. Berarti ini yang no, nggak ada. She continued to work for the good of soldiers and their families after the Civil War. Nah, ini masih karena ini tadi ya, tracing missing soldiers following the Civil War. Terus di sini juga ada kata sampai kapan sepertinya ya di sini. Operated this missing person bureau itu for 4 years from the end of the war gitu. Berarti kan dari akhir perang ya sampai tahun sekian. Next, close di line 4. Oh ya, at the close of the Civil War ini close itu akhir ya. Jadi the end of the battle. In the passage about the issue of missing persons. Oh, ini missing personnya ada di sini kayaknya di akhir. US government itu not officially prepared. Nah, ini benar sih ya. Karena di sini dikatakan itu ya. US itu didn't have in place any agency for responsible gitu. Agency responsible berarti kan ini ya. US government itu not officially prepared to deal with the issue terkait civil war. Udah, kalau udah ketemu di A, teman-teman boleh mengabaikan sisanya atau boleh kalau mau nggak yakin ya di cross check satu-satu. It can be inferred from the passage that the budget for Barton's Missing Persons Agency itu apa? Nah, karena ini relate sama budget ya, kita cari yang ada kata apa nih coba? Funding, itu relate ya sama budget ya. Cost. Nah, ini juga budget ketika membentuk bureau ini ya. Set up in a small government office with funding for a few clerks and the authority. Nah, berarti di sini kalau dikatakan in a small government office, terus fundingnya only for a few clerks, berarti limited ya, itu. Kalau from private source enggak ya, karena di sini kan dia bilang ya government office. Kalau open-ended ini juga enggak ada implikasinya. Kalau quite lavish itu malah kayak mewah gitu ya, lavish. It di line 18. 18. Oh, published it gitu ya. Published it in, nah publish apa? Ya kita baca sebelumnya. Satu kalimat she and her clerks gathered and compiled information, mengompil informasi dari military records dan mempublishnya. Nah, mempublish apa? Ya mempublish informasi. Gitu. Biasanya pronoun reference itu pasti di kalimat sebelumnya ya, mostly. Which of the following did Clara Barton and her staff accomplish according to the passage? Ini, oke, kita lihat. They search military records. Ya, benar sih. Ya kan. Nah, tapi kalau nggak yakin boleh. Kalau kita lihat ya, ini 100,000 letters. Ini bukan lettersnya kan ya, tapi ini more than 60,000 letters. Printed list with 100,000 names. Ini bukan names-nya ya, tapi printed list-nya. Oke. Where the author indicate the duration of the existence. Oh, ini existence-nya berarti ya di sini ya. Operated this missing person bureau-nya itu for 4 years. Nah, berarti di line berapa? Akhir ya, 1920 lah. Setelah 16. Tuh. Gak begitu susah ya. Harusnya teman-teman bisa dapat benar semua. Which paragraph describes Clara Barton's effort untuk membentuk Missing Persons Bureau? Kalau ini upayanya ya untuk membentuk Missing Persons Bureau itu dari paragraf mana ya?
Kayaknya kalau upaya pertamanya ini dari paragraf ke-3 ya. Kan dari sini dulu. Kalau di sini kan dia nyebutin government-nya ya. Berarti lebih ke ini. Clara Barton developed a system. Nah, berarti dari paragraf ketiga. Kemudian next. Information. Oke, tuh. How is the information in the passage organized? Oh, ini 31. Sorry. Di bawahnya. Tuh, bagaimana paragrafnya terorganisir. Berarti sama kayak cari min idea ya. Baca first line tiap paragrafnya. Oke, ini dia bahas tentang mutualism. Adalah type of symbiosis that occurs. Nah, sambil baca teman-teman bisa sambil artiin dikit-dikit ya. When two unlike organisms live together in a set that is mutually beneficial, yang saling menguntungkan. It can exist between two animals, between two plants, or between a plant and an animal gitu. Kemudian, oke, ini bahas tentang mutualism ya. Kemudian kebalikannya ada commensalism. Paragraf berikutnya. In the African wild, zebra and the ostrich itu enjoy a symbiotic relationship, ya, that enhances the ability of each of these large land animals to survive. Nah, terus di line paragraf 2 itu dia kasih contoh ya tentang symbiotic relationship atau mutualism itu ya antara zebra sama ostrich. Terus yang di paragraf ketiga, the complementary physical strengths and weakness of the ostrich and the zebra. Oh, ini masih bahas tentang kelebihan dan kekurangan gitu ya dari ostrich sama zebra. Kalau to work in coordination gitu to avoid succumbing to the lion. Berarti kalau kita lihat dari paragraf 1, 2, 3 lebih ke konsep is explained through an extended example ya. Karena kan tadi mutualism terus dikasih contoh zebra sama ostrich gitu. Terus di paragraf 3 masih bahas zebra sama ostrich gitu. Kalau two examples compared and contrasted ini nggak di-compare sih ya, malah hubungannya saling menguntungkan. Gitu. Next, the word unlike di line 1. Unlike itu kan nggak seperti itu. Unlike berarti ya dissimilar ya. Unlike itu nggak sama. Tidak seperti. Ya, cek. Next, the word beneficial. Beneficial menguntungkan ya. Berarti lebih tepat yang mana? Saling menguntungkan. Is mutually beneficial. Lebih ke apa? Meaningful atau helpful? Yang C. Yes, dia lebih ke helpful ya, saling membantu. Itu. Bukan meaningful, tapi helpful. Kalau what is commensalism? Tadi dijelasin sih commensalism itu kan one-sided state ya. Berarti kebalikan dari mutualism. Jadi ini ya, beneficialnya to only one partners. Next, what is implied about zebra sama ostrich? Udah jelas ya, mereka punya mutualistic relationship. Nih, apa what is stated in the passage about the lion? Coba cari kata lion di limit ini, ada sih kata lion di sini ya. Terus, nah kita lanjut dulu ya. Both serve as prey for the lion, and neither has the capability alone to withstand an attack from its fierce hunter. Terus ada lion lagi nih di sini. The lion is rarely able to capture more than the oldest or feeblest of the herd. Herd itu kawanannya ya. Berarti lion itu jarang banget bisa menangkap um, kalau nggak oldest atau feeblest gitu ya. Feeblest itu yang apa? Yang lemah, cacat gitu tuh feeblest. Berarti nggak gampang ya buat menangkap zebra sama ostrich kecuali mereka lemah atau tua gitu.
It is usually able to catch only weaker. Nah, ini berarti is usually able to catch only weaker zebra sama ostrich. Kalau never hunts, nggak mungkin kan? Doesn't hurt old tree, enggak. Kalau next. Collaborate itu kerjasama ya. Work together. Pronoun it di line 14. Itu ini ya. Which enable it to spot. Nah, enable it. Memungkinkan itu siapa? Pasti memungkinkan itu untuk spot, untuk melihat. Berarti subjeknya adalah ya ini ya, ostrich gitu. Di ostrich. Memungkinkan ostrich untuk spot. Which of the following not stated in the passage? Ini yang salah ya. Yang pertama, ostrich is unable to fly. Tuh, cari kata ostrich terus ada fly. Ini sih ada kata gini ya, ostrich, the largest flightless bird. Flightless, berarti kan nggak bisa terbang ya. Berarti ini benar. Ini kan cari yang not. Tuh, jadi teman-teman jangan lupa teliti. Ini benar. The ostrich is able to see better than zebra. Di sini dikatakan ostrich itu possess a great speed and keen eyesight. Katanya enable it to spot large predator, bla bla bla. Nah, kalau zebra itu has excellent hearing and a good sense of smell, tapi lacks the sharp of eyesight. Berarti ostrich itu punya penglihatan yang better ya. Betul. Betul. The zebra hears and smell well. Nah, ini juga betul. Zebra is able to run faster than the ostrich. Nah, ini salah. Coba kalau kita lihat ya, di sini tuh dikatakan gini. The zebra with running speed equal to that of the ostrich. Tuh, jadi dia running speed-nya itu equal, sama, nggak ada yang lebih cepat. Itu yang salah. Di mana authornya mention yang faster daripada ostrich sama zebra. Both of these animals possess, apa ini? Dia bilang running speed ya. They are able to outrun any predator, katanya, except the cheetah. Berarti kecuali cheetah, mereka nggak bisa outrun, melampaui. Oh, ada teks berikutnya. Tuh, agak sulit ya. Topiknya, tuh. Pasti tiap teks itu pasti ditanya main idea, topik gitu ya. Jadi jangan lupa baca first line tiap paragrafnya. Terus jangan pilih yang terlalu spesifik ya, yang cuma mengarah pada satu paragraf tertentu gitu ya. Esperanto is what is called a planned or artificial language. It was created more than a century ago by Zamenhof. Okay. Zamenhof believed that the common language itu would help to alleviate some of the misunderstandings among cultures. Okay. Ini bahas tentang Esperanto sebagai bahasa yang diciptakan oleh Zamenhof. In Zamenhof's first attempt at the universal language, he tried to create a language that was as complicated as possible. Terus next, Zamenhof itu tried a different way of constructing a simplified language. Masih ya, Zamenhof mencoba berbagai cara untuk menciptakan ini tadi. Zamenhof wrote a description of this language and published it. He used a pen named Esperanto when signing the book. In 1905, the first World Congress of Esperanto took place in France. Oke, berarti kalau kita lihat, masih ada lagi bawahnya. Esperanto has had its ups and downs in the period since World War I. Oke, masih naik turun. Berarti ini bahas tentang Esperanto ya, sebagai bahasa universal language gitu yang diciptakan oleh Zamenhof, sama upaya-upayanya nih, ya kan? He tried to create, terus try the different way, terus dia wrote the description, dia membuat kongres. Nah, berarti kan ini upaya si Zamenhof menciptakan Esperanto ya sebagai universal language.
Jadi kalau kita bilang a language developed in the last few years, nggak once man's ever to create universal language. Nah, ini Zamenhof. Terus next. Zamenhof wanted to create a universal language itu karena apa sih gitu? Kalau di sini sih dia bilang ini ya, alleviate some of the misunderstandings among cultures. Berarti lebih tepat kalau kita bilang to resolve cultural differences ya. Gitu. Next, it can be inferred from the basis that the Esperanto word malespera means, nah nih coba. Kalau kita lihat nggak akan ada kata malespera ya. Jadi kita cari karakter dari Esperanto. Katanya di sini all nouns in this language itu end in o. Jadi kalau belakangnya o, dia noun ya. Amico gitu. And adjectives itu end in a. Di sini kan malespera berarti a ya, berarti adjective dia. Berarti eliminasi hope sama hopelessness. Karena ness itu kan noun ya. Hope itu juga ya bisa verb, bisa noun. Intinya kita cari yang adjective. Hopeless atau hopeful. Terus, another example simplified language can be seen in the prefix malo. Nah, kalau ditambahkan malo, itu artinya jadi opposite in meaning. Gitu, kayak malamiko. Gitu, amico kan tadi friends. Kalau malamiko jadi enemy. Berarti kalau malespera mungkin artinya jadinya negatif ya, hopeless. Gitu. Kalau hopeful kan positif. Malo, jadi negatif. Gitu ya. Next, popping up. Popping up itu muncul sih ya. Berarti 18. Pop up, popping up. Esperanto class began popping up gitu ya throughout Europe. Berarti dia bisa dibilang kalau muncul ya opening mungkin ya. Bukan hiding, shouting, atau leaping. It can be inferred from the passage that the third World Congress-nya itu took place-nya di tahun berapa? Di sini sih dikatakan First World Congress-nya kan 1905. Kongresnya itu were held annually. Berarti memang diadakan setiap tahun ya. Annual itu tiap tahun. Berarti kalau 1905 yang pertama, berarti kalau yang ketiga ya 7 gitu ya. 06, 07. What happened to the 10 World Esperanto Congress? Nah, apa yang terjadi di 10 ya, yang ke-10? Di sini sih dibilang kongresnya tuh were held annually for 9 years gitu. Berarti sampai yang ke-9 ya. Tapi yang 10 World Esperanto Congress itu dischedule-kan tahun 1914 when World War I erupted. Makanya force its cancellation. Berarti nggak pernah terjadi ya. Gitu, karena cancel. It never took place. Karena terjadinya World War I gitu, erupted and then force its cancellation gitu. Kan memang sampai 9 aja ya. Yang sebelumnya cancel, never took place. Ups and downs. Nah, di line 24 itu lebih tepat kalau kita bilang karena ini relate sama bahasa ya. Kalau ups and downs berarti lebih yang highs and lows kan, gitu. Naik turunnya gitu. Jadi bukan yang tops, bottoms, atau floor ceilings gitu. Which paragraph describes the predecessor to Esperanto? Predecessor itu yang sebelumnya ya, yang mencetuskan awal mula gitu loh, predecessor to Esperanto. Awal mulanya itu berarti ya di ya ini ya, in Zeman's first attempt tuh. Ya di second lah ya. Terus this passage would most likely be assigned reading in a course on. Nah, karena ini bahas tentang perkembangan bahasa, jadi lebih tepat kalau dibilang applied linguistics. Meskipun ada grammarnya juga ya, tapi secara general dia applied linguistics ya. Bahasa terapan itu. Terakhir,
Pas ya 50 menit. The paragraph following the passage most likely discusses tentang, tuh kalau kita baca tadi dari awal sampai akhir. Oh ini following, sorry. Paragraph following the passage. Jadi kalau ada paragraf, setelah paragraf terakhir bahas apa gitu ya. Kalau preceding sebelumnya. Udah kita baca last line paragraf terakhir. Current advocates would like to see its use grow considerably and are taking steps to try to make this happen. Berarti mau lihat perkembangan dari Esperanto ini ya. Berarti itu how current supportersnya encouraging its growth. Gitu mungkin setelahnya ya. Jadi kita spesifikkan, kita kerucutin dari last line paragraf terakhir. Tuh, pas 50, nggak susah kan ya? Nah, coba teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kayak misalnya nggak kenapa jawabannya itu yang ini, kenapa nggak yang lain? Nggak susah kan ya readingnya? Udah clear? Miss, tadi saya belum Iya. selesai mengerjakan readingnya. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Kenapa gitu? Boleh dicoba lagi? Boleh. Tapi tadi ikut pembahasannya mungkin nanti bisa coba aku masukin nilai yang review. Boleh. Iya, oke, Miss. Oke, yang review ini ada. Bentar ya, aku coba liatin. Kemarin yang Kak Agelsya kirim, ini Kak, yang ini ya. Oke, Miss. Oke, Masih. sip. Bedanya hugely sama largely apa? Hugely sama largely. Sebenarnya kalau dari arti ya, kalau apa ya? Kalau hugely itu kayak yang konkret gitu Kak ya. Jadi hugely itu kayak lebih konkret. Kayak kita bilang sesuatu itu yang besar, kelihatan gitu ya. Tapi kalau largely itu kita bisa bilang lebih ke yang abstrak gitu ya. Kayak misalnya widely sih ya lebih ya, widely. Largely juga bisa. Sama sih sebenarnya ya. Cuma kalau menurutku implikasinya lebih ke it's a hugely, ya bisa juga abstrak sih. Sama sih, sama. Bisa dipakai untuk kayak hugely effects. Nah itu ya. Tapi kalau large itu specifically dia lebih ke yang meluas gitu ya. Kalau hugely itu sebesar apa yang big. Tapi sama-sama. Oke. Persamaan widely lebih ke largely ya. Kalau widely ya karena ke abstrak ya. Ya apa aku balik ya? Bentar ya Kak. Largely, widely, widely kayaknya lebih ke aku kebalik sorry. Kalau hugely itu dia yang abstrak ya kan kayak hugely effects gitu. Hugely ini sama kayak widely sih. Gitu. Sebenarnya boleh juga sih kita pakai largely juga ya. Tapi kalau mau ditanyain persamaannya, widely-nya itu lebih ke hugely. Hugely effects, widely effects. Nah itu sama. Gitu ya. Tapi kalau largely mungkin lebih ke ya area gitu ya mungkin ya jangkauan gitu. Tapi kalau hugely sama widely itu ya ke abstraknya ya. Itu aja. Jadi kalau ditanya persamaannya hugely lebih ke widely. Sorry. Ada lagi? Gampang kan ya readingnya? Ini saya menyayangkan teman-teman yang readingnya tapi udah bagus-bagus sih. Udah 550 ada juga tadi ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke structure ya. Nah, teman-teman juga bisa coba reading yang review tadi. Boleh dicoba. Oke, kita coba structure-nya. Ya, structure-nya masih
lebih banyak kurang di structure ya daripada di reading. Cukup lama. Oke, nah, ini teman-teman bisa bantu jawabnya. Nih, coba. Oke, Kak Yuli bisa on mic? Ya, Miss. Oke, nah coba bantu saya untuk analisis dari structure ya. Nah, coba langkah pertama cari verb-nya dulu. Udah ada verb-nya? Belum ada, Miss. Sip, berarti kita harus cari yang verb ya. Berarti yang Yang A. betul, very good. Dieliminasi aja verb yang langsung gitu ya. Kemudian ini double subject, ini juga non-verb. Oke, coba lagi Kak, nomor 2. 3 nomor lah ya. Nah, ini ada verb-nya. Horses. Forces ini dia noun juga Kak. Kan title-nya adjective ya. The title forces. Nah, ini noun. Subjek ya. Gitu. Berarti kalau kita lihat ini sepanjang ini tuh belum punya verb sebenarnya ya. Tuh, berarti kita harus cari verb Kak. Eliminasi yang ada verbnya. Oh, kebetulan semuanya ada verb ya. Tapi ini ada yang double subject ya. Maksudnya udah ada the sun pakai they. Kan nggak perlu ya. Udah ada the sun pakai it. Gitu. Nah, berarti jawabannya tuh antara A sama D. Kira-kira yang mana Kak? Yang D. Yang D. Betul. Karena subjeknya kan sebelum preposisi pertama ya. Tuh, sebelum on-nya. Jadi forces-nya. Bisa ya? Gampang kan? Pokoknya teman-teman bedakan mana verbnya, terus eliminasi yang udah pasti nggak sesuai kebutuhan ya, kayak tadi. Ini nanti double subjeknya. Oke, satu lagi Kak, nomor 3. Cari verbnya. Occur itu verb ya. Iya. Happen. Ini occur-nya ada 2. Berarti cari satu. Conjunction. Betul, cari satu conjunction. Kita eliminasi yang nggak ada conjunction. Ya, nggak ada. Ini nggak ada conjunction juga. Nah, antara B sama D. Udah jelas yang? Yang B. Betul, karena yang D nanti double. Nanti verbnya kelebihan ya. Masa verbnya 3. Oke, bagus. Thank you, Kak. Next, coba nih. Nomor 4 sampai 6 nih. Coba bantu Kak, Kak Vivi. Bisa on mic. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa di chat aja. Atau siapa yang bisa on mic? Kak Anita bisa? Kak Yon? Oh ini siapa nih yang chat? Oke, boleh chat aja. Oke, kita coba 4 sampai 6 ya. Nih, aku bantu cari verbnya juga ya, Kak. Nah, verbnya ini ada is, ya kan? Is encountered sama is determinations. Berarti udah jelas dia akan cari konektor ya, conjunction. Udah eliminasi yang nggak sesuai kebutuhan. Nih, during itu juga bukan tuh. Kira-kira yang B atau yang D lebih B atau C lebih tepat? Betul, yang C. Gitu. Karena afterwards itu sebenarnya bukan conjunction juga ya, setelahnya gitu. Nomor 5. Ini Kak. Nih, aku bantu cari verbnya. Ini ada flows ya. Flows itu verb. Terus, udah. Sepanjang ini satu ya, flows. Tuh, kalau dilihat tepat sebelum verb itu ada koma. Tuh, berarti kita harus cari 2 ya. A positif tuh yang penjelas. Jadi, subjek, ini koma, jelasnya koma verb. Tuh, kita harus cari yang ada komanya 2, diapit 2 koma. Karena tepat sebelum verb itu ada koma. Gitu, cari yang bentuknya gini. Berarti eliminasi yang udah pasti salah nih. Nah, antara A sama D. Kira-kira yang mana, Kak? Yang lebih tepat? Yang A. Oke. Yes, betul. Kenapa nggak yang D? Nah, kalau teman-teman tahu, karena one off itu kemarin satu dari sekian kan? Nggak mungkin satu dari satu ya. Jadi kalau ada one off,
pasti diikutin sama jamak gitu, kayak one of the oldest universities gitu ya, misalnya one of the members. Nah, dia pasti ketemunya jamak. Sementara di sini rivernya tunggal gitu. Jadi langsung aja the longest river. Terus nih 6. Tuh verbnya ada are, conjunctionnya ada when. Berarti kita cari satu verb lagi ya. Tuh. Karena when itu dia adverbial clause juga ya, berarti cari subject dan verb. Gak boleh langsung ketemu verb ya. Kita eliminasi dulu. Sehingga mungkin ini non-verb. Sudah, antara B sama D. Lebih tepat yang D. Betul. Kenapa nggak yang B? Nah, karena ini kan hire itu adjective ya. Jadi pakainya yang linking verb yang SMR, was, were, yang to be. Gitu. Kalau yang head itu biasanya, ya ini juga nggak enak ya, head levels higher. Harusnya higher levels gitu ya. Oke, thank you Kak Vivi. Nah, coba 7 sampai 9 nih. Tolong dibantu Kak Yon. Boleh di chat, boleh on mic. Are you there? Atau Kak Irsal? Oke, kalau di chat boleh. Oke. Ada Kak lewat chat. Oh, bentar Kak Yon dulu deh kalau gitu ya. Kak Yon 7 sampai 10. Oke, boleh di chat. Aku bantu cari verbnya. Forms ini verb ya, teman-teman ya. Jadi hail, forms gitu, membentuk. Berarti dia develop ini juga verb ya. Tuh udah jelas tuh, verbnya 2. Berarti kita harus cari satu conjunction atau konektor. Eliminasi yang nggak ada. Seret. Terus yang ini juga nggak mungkin karena nanti kelebihan verb ya, masa ada are develop kan nggak mungkin. Jadi antara B sama D, yang mana Kak? B atau D Kak Yon? Yang B, betul. Karena nggak perlu subjek lagi ya, kan dia menjelaskan clouds-nya gitu, that develop gitu. Very good. Nomor 8. Nih verbnya ada is sama, is aja. Verbnya satu, is. Berarti kita cari, ya karena di pilihan gak ada konektor ya Kak, berarti kita cari yang non-verb ya. Biar nggak kelebihan kalau kita pilih is, nanti double verbnya. Tuh, berarti yang udah jelas ya, yang C, betul. Cari yang non-verb, gitu. Yang penjelas aja. Gampang kan ya? Tuh, nggak tahu artinya nggak apa-apa, bisa jawab kan. Nomor 9 tuh, cari verbnya. Publish ini bukan verb ya? Eh, iya, kan dipublish ya, ini pasif, ini berarti non-verb. Penjelas ini ya. Berarti ini ada koma ya, subjek, koma, penjelas, koma, berarti langsung cari verb nih Kak. Gitu. Terus kita eliminasi yang non-verb ya. Non-verb nih, to present. It present nanti double subjek ya. Udah ada Charles Darwin kan. Terus presenting juga non-verb. Jadi udah jelas ya, jawabnya yang verb 2 ya. Ini bukan verb 3, ini verb 2. Presented. Karena ini lampau kan. Noted? Pokoknya kalau teman-teman bingung langsung tanyakan aja ya, biar dijelasin ulang. Oke, thank you Kak Ion. Coba Kak Irsal bantu dari nomor 10 sampai 12. Boleh di chat. Plankton thrive. Thrive ini verb ya Kak? Thrive ya. Karena nggak mungkin kalau dia noun masa jamaknya di sini ya kan? Terus verbnya konektor. Ada verb lagi nggak? Nah, nggak ada. Berarti cari subjek dan verb nih Kak. Yang mana Kak Irsal? Kurang satu verb kan? Kita eliminasi yang nggak sesuai sih ya. Yang pertama ya, yang ini pasti ini verb, ini verb. Nggak mungkin langsung verb. Berarti yang B.
Yang B itu nggak ada verbnya loh, Kak. Ini noun ya, the circulation of upwelling currents. Ini noun nih, satu kesatuan, kayak noun phrase gitu ya. Gitu. Nah, Kak Irsal harus cari yang ada verbnya. Kenapa? Ini kan udah ada satu nih verbnya thrive. Berarti harus cari yang verb. Ini Kak, yang ate-ate. Nah, pokoknya ate-ate itu verb ya. Educate, migrate, eliminate, gitu ya. Circulate, filtrate. Nah, itu verb. Oke, next kita lanjut. Jadi, sesuaikan jumlah kebutuhan verbnya ya. Kurang satu verb. Kita bisa eliminasi. Nomor 11, Kak. Nih, aku bantu cari verbnya. Ada had, konektor nih ya, that. Terus ada verb 2 juga nih, enabled. Udah, verbnya 2, konektornya 1. Ini udah lengkap, Kak. Berarti kita bisa cari satu konektor, satu verb, gitu ya. Atau kita bisa cari yang ya non-verb aja. Kalau di sini, lebih tepat kalau kita jawab yang memungkinkan dia untuk melihat apa? Kalau he called sih nggak mungkin sih ya. Karena subject verb ini kan, karena kita nggak perlu verb kalau nggak ada konektor. Yang mana nih? A, C, apa D? Betul, yang D. Apa yang dia sebut planet gitu. Very good. Satu lagi. Nih, verbnya. Nah, ini belum ada verb. Tuh, masih ingat? Kalau ada preposisi yang di depan, ingat ya. On, in, at, preposisi itu nggak pernah jadi subjek. Tuh, jadi bisa dikatakan ini adalah inversi ya. Gitu, verbnya dulu baru subjek. Ketika kok verbnya belum ada ya. Nah, kita cari verb dulu baru subjek. Berarti yang C apa D? Yang C, betul. Jadi are. Karena subjeknya bukan every continent gitu ya, ingat ya. Tapi kalau kita nggak tahu pasti kita jawab is gitu, karena every continent gitu kan. Nah, padahal kalau ada on, ingat every itu bukan subjek gitu ya, tapi adverb. Maka verb utamanya adalah ini, species of spiders. Noted ya. Punya hati-hati untuk inversi, sayang banget karena inversi itu biasanya muncul 2 atau 3 ya. Jadi bisa mengurangi 20 skor kita. Jadi teman-teman usahakan jangan salah di inversi, kan nggak sulit ya. Pokoknya preposisi nggak pernah jadi subjek. Next, coba Kak Irsal udah. Kak Bulan, ada? Boleh di chat? Are you there? Oke, okay, thank you. Nah, coba nih aku bantu cari verbnya ya. Possess ini verb ya. Memiliki, kayak have. Possess, terus when ini konektornya. Berarti cari subjek dan verb ya. Gitu. Terus kita lihat dulu ya, mungkin ini perlunya aktif atau pasif gitu ya. Kan ini many bugs punya gitu ya, defensive scent. Kemudian ketika mereka diganggu kan? Ketika mereka diganggu gitu. Betul. Jadi jawabannya tuh harusnya nih pasif ya. Harusnya tuh gini. When they are disturbed. Harusnya jawabannya tuh they are disturbed. Tapi karena di pilihan itu nggak ada they are disturbed, ya kan? Berarti subjek verbnya tuh di konektornya langsung aja ketemu verb ing atau verb 3 gitu. Jadi when disturbed. Betul. Noted ya, reducing adverbial clause. Gitu. Kalau di TOEFL kita sebutnya abridgment ya. Gitu. Jadi subjek verbnya yang dieliminasi. Kalau subjeknya sama. Ketika terganggu. Jadi nggak boleh jawab yang ini ya. Karena konektor itu nggak bisa selain yang what, that, which, who. Nah, itu nggak bisa langsung ketemu verb. Harus ketemu subjek verb. Next, 14. Kelewatan. Sorry. Nih. Kaulan verbnya ada ini ya. Move. Ada are. Or embedded. Embedded. Berarti kita cari konektor dong ya. Conjunction. Tuh.
Terus ini apa bedanya? Semuanya ada konektornya ya. Nah, berarti kita ke meaning sih ya. Kan that sama which itu artinya yang ya. That sama which itu artinya yang. Kalau in which, teman-teman tahu in which itu artinya? In which itu artinya sama dengan when atau where sama ya. In which itu kan di mana gitu. Sama kayak where, sorry. In which itu sama dengan where. Terus in that itu apa? In that itu kemarin kaos ya, kayak big kaos gitu kan. Itu. Ini lebih tepat kalau kita bilang di mana mereka ada gitu kan ya. Jadi hurricanes-nya tuh move gitu di mana mereka ya ada di situ gitu. Berarti kan in which ya lebih tepatnya gitu. Kalau kita pilih yang that sama which udah jelas nggak mungkin sih. Kenapa? Pertama maknanya that sama which sama kan nggak mungkin ya dalam ini jawabannya tuh sama gitu ya. Berarti eliminasi nih pasti. Jadi antara in that sama in which lebih tepat yang in which gitu. Oke terakhir nih Kak. 15. Nih, verbnya ada. Oh, ini kemarin ada ya di contoh soal. Yang B. Iya, ini jawabannya were ya. Ini kan verbnya ada would rise ya kan. Nah, kita kan cari satu konektor, satu verb gitu ya, karena udah lengkap kan. Nah, di pilihan itu ada verb, ada konektor gitu. Berarti kita bisa simpulkan ini pasti. Kan nggak mungkin ya kita jawab yang verb aja gitu ya tanpa konektor. Nah, berarti ini bisa jadi ya omitting ya. Jadi subjeknya tuh if, subjeknya tuh all the earth's ice gitu ya. All the earth ice were to melt. Tuh, harusnya tuh gini. Akan mencair gitu ya. Jadi if all the earth's ice were to melt, nah karena if-nya di omit, maka ya were-nya maju kan. Tuh, were all. Oke, sip. Tuh versi lagi ya, dua. Next, kita coba yang error tuh. Untuk multiple choice-nya ada yang mau ditanyain nggak? Udah clear ya? Pokoknya teman-teman harus sering-sering exercise, banyakin latihan soal, biar kadang kita lihat, kalau kita sering exercise ya, lihat aja udah kelihatan salahnya ini nih gitu. Jadi waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 soal itu sebenarnya sangat cukup ya. Oke, kita lanjut. 16. Nih, coba siapa lagi ya? Kak Anita ada? Kalau nggak ada, Kak Yuli, are you there? Kalau nggak ada ya udah, berarti kita lanjut ke Kak Vivi lagi. Nih, coba Kak Vivi nomor 16. Nah, kalau untuk mengerjakan error, teman-teman langsung aja ya sambil dibaca, sambil fokus ya pada underline-nya, terus buat acuan ke kata sebelum sama setelah. Contoh ya, Kak Vivi jawab mulai 17 aja. The brilliantly colored, tuh, brilliantly adverb ya, Lily adverb ya. Adverb, adjective, boleh. Has, karena subjeknya adalah viper, ya has, betul. Two or three horns, karena dua ya horns. Oke, ABCD benar. Ya udah, berarti yang C. Each nostrils. Tuh, jadi sambil baca sambil langsung jawab. Apa dibuat acuan gitu kata sebelum dan setelah. Oke, coba Kak Vivi nomor 17. Yang mana jawabannya? Yang B? Oke, karena ini dia bilang most outer planets. Ya, planets ini. Jadi have ya, bukan has. Kalau 18, Kak? Si kelihatan kan ya? Records jamak show. Udah jelas yang? Iya, betul yang B. Has itu ketemu verb 3 ya. Has, have, had, returned gitu. Yang teliti pokoknya ya. Kadang salahnya itu receh banget. Oke, 19 Kak. Satu lagi. Nah, nih coba. Rising source of stories. Nah, mana nih yang error? Coba. 19. Yang mana Kak Vi?
Yang B? Nah, kita coba lihat. Yang pertama, kita lihat ini ya. Robert Heinlein was instrumental. Ini juga nggak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena linking verb ya. Linking verb itu kan biasanya memang diikutin sama adjektif ya. Maksudnya kita lihat strukturnya dulu ya, belum ke meaning. Nah, jadi secara structure, setelah linking verb ketemu adjektif, itu betul. Ini udah correct. In, popularizing. Setelah in, preposisi, semua preposisi ketemunya sama noun atau verb ing ya. Kayak thanks for coming. In popularizing, at remembering. Nah, itu boleh. Jadi ini boleh ya, secara structure, setelah preposisi ketemu verb ing. For coming. In popularizing. Betul, Kak? Terus, a series of stories. Nah, meskipun ini jamak, tapi kemarin ada ya, dijelasin nggak tentang collective noun kemarin sama Kak Gelsya. Jadi collective noun itu kayak satu kesatuan ini ya, satu kesatuan ya kumpulan gitu ya, jamak tapi dihitungnya tunggal kayak misalnya a group of gitu ya, kan sekawanan ya, group of ini kan jamak. Terus ada a herd of gitu, kawanan domba misalnya ini jamak ya, a herd of wolves gitu. Ya, tapi dihitungnya tunggal ya. Kayak itu tadi a series of stories. Ini benar a series atau ya, series of jamak stories. Tapi harusnya ketemu tunggal loh. Tapi kan itu udah is, Kak. Betul sih udah is, tapi di situ tensesnya kan harus setara ya. Tuh, jadi nggak boleh pakai that is, tapi that was. Itu sih yang bikin salah. Nah, itu ya udah jelasin ya. Jadi a series of stories-nya itu that is betul tunggal, tapi kita lihat keseluruhan tensesnya itu kan dia apa ya, nggak ada implikasi ya, tensesnya itu terjadi di waktu yang berbeda kan, nggak ada. Jadi harusnya ya setara, harusnya sama. Dia pakai that was first published. Jawabannya yang D. Gitu. Noted ya. Jadi perhatikan juga tensesnya tuh harus sama. Selama nggak ada keterangan yang menunjukkan bahwa ini di past, ini di present, tensesnya harus sama. Gitu. Harus konsisten. Oke, coba Kak Vivi udah. Kak Wulan 20. Yang mana Kak? A, B, C, D. Each number, betul sih ya, on the richer scale. Represent, nah ini udah jelas sih. Each number tunggal ya, each. Jadi harusnya plus S ya. Yes, represents, betul. Oke, 21 Kak. Nggak kelihatan ya. Kita scroll dulu. Nah, udah jelas sih ya, 21. By, pasif kan? Berarti harusnya ketemu sama verb 3 ya. To be verb 3 gitu. Nah, verb 3-nya itu verb 3 yang fit tahu. E-nya satu aja ya, fat gitu. Ya. Kalau nomor 22, verb 3 atau verb yang di depan nggak masalah ya. Nah, coba. Yang mana ya yang error? Yang mana, Kak? Kalau kita lihat establish gitu, itu nggak masalah ya, udah benar. Establish in. Terus is the older Roman Catholic institutions. Kalau older, pasti dia ada pembandingnya dua ya, than gitu ya. Tapi di sini kan dia institution of higher learning in. Tuh, dia di United States. Berarti kan dia bukan older dong, harusnya oldest gitu. Bandingnya sama banyak hal ya, sama semuanya di United States, bukan cuma then gitu. Jadi yang B ini yang error ya. Kalau higher learning kan dia bukan pembanding ya. Tuh, jangan terkecoh. Jadi jawabannya yang B ya, oldest. Oke, coba 23. Boleh teman-teman bantu jawab di chat. Verbnya ada bentar. Surface of the planet Venus itu is almost completely, nggak masalah ya. Adverb kan boleh.
hit by the thick clouds. Thick ini adjective, ketemu clouds that's shrouded. Ini juga nggak masalah sih. Jadi yang salah adalah yang ini ya, verb tiganya ya. Jadi hit itu verb satu, masih verb satu. Jadi verb tiganya itu hidden. Gitu ya, jadi bukan hit aja, tapi hidden by. Dua, tiga tadi ya. Bentar. Dua, tiga. Oke, tadi hidden ya. 24. Oke. Ini udah jelas ya. Ini present in. Ini kalau nggak yakin lewatin dulu ya. In rocks of all types betul ya. Hematite is particular abundant. Dia adjektif ya. Dia adjektif. Nah, kalau adjektif kan dijelasinnya sama adverb. Gitu ya, nggak boleh adjektif jelasin adjektif kan. Nah, jadi bukan particular, tapi harusnya teman-teman bilang particularly abundant gitu. Kemudian next, lanjut. 25 nih. Coba 25. Ada yang bantu jawab? Boleh jawab di chat? Ah, oke. Udah jelas sih ya, di sini tuh like itu kan yang nggak bisa diikutin sama benda ya. Oke. Next, coba 26. 26. Elizabeth, the first US Women's Rights Convention in. Women's Rights ini nggak ada masalah sih ya. Was instrumentally. Nah, ini. Linking verb itu dijelasinnya nggak sama adverb ya, tapi dijelasinnya sama adjective. Jadi ini nggak boleh instrumentally. Instrumental aja. Noted ya. Kalau voting and property ini kan nggak masalah ketemu sama noun. Next. 27. Oh, sorry, ulang 26. Nah, 26. Kalau AB ini nggak masalah ya, Kak. Nah, ini dia was. Was itu linking verb ya. Kalau teman-teman nanya, kemarin udah dijelasin juga kan ya, linking verb itu apa aja. Yang pertama to be kan, is, am, are, was, were. Terus ada be, been. Terus ada apa lagi? Proof. Pokoknya yang verb of perceptive ya. Proof gitu ya. Kemudian feel, taste, smell. Nah, jadi kalau ada linking verb, itu dia nggak dijelasin sama adverb, Kak. Tapi dijelasinnya sama adjective. Itu. Contohnya ya, misalnya kita pakai adverb seems gitu ya. Seems itu linking verb juga ya. Saya looks aja deh. Beautiful. Tapi kalau kita pakai yang selain linking verb, nah dia akan ketemunya sama adverb. Gimana sih? Gitu. Noted ya. Jadi was itu linking verb. Dia harus ketemu sama adjective, Kak. Bukan adverb. Nggak boleh ketemu adverb. Kecuali setelah adverb ini ada adjective ya. Kayak misalnya instrumentally fine. Misalnya. Nah, itu boleh. Pokoknya dijelasinnya itu belakangnya tuh harus adjective. Gitu. Noted ya. Kalau misalnya lupa linking verb itu apa aja, nanti bisa lihat lagi di catatannya. Yang pertama to be itu pokoknya linking verb ya. Terus ada yang jelasin panca indera ya. Ada 10 pokoknya selain to be ya. Maksudnya setelah to be ketemu sama 9 lagi. Ada smell, kayak gini.
yang semakna. Seem, appear, look. Ini ya. Kemudian taste, rasa, smell, gitu ya, feel. Kemudian apa lagi? Taste, smell, feel. Kemudian proof sama become. Oh, sound kan? Sounds sama proof sama become. Udah ini aja. Tuh, nanti dicatat ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pas. Cuma ada ini. Jadi kalau ketemu sama ini, dia dijelasin sama adjective. Gitu ya. Karena pada dasarnya kan semua verb itu kan dijelasinnya sama adverb ya. Gitu. Tapi kalau verbnya itu berupa linking verb, dia diikutinya sama adjective, bukan sama adverb. Jadi kalau ada proof tadi ya, ya ketemunya sama adjective, bukan sama Lily gitu. Gitu ya. Jadi ini ketemunya sama instrumental aja, bukan instrumentally. Oke, coba nomor 27. 27 tuh kayak itu R, tuh kan pasti dia ketemunya sama aja. Sleek, long-tailed creatures, colored either nah ini udah jelas sih. Kan dibaca U kan ya, konsonan. Jadi ketemunya harusnya sama uniform gitu. Tuh kadang salahnya tuh simple gitu ya, receh di bagian en gitu. 28. To get ini juga nggak masalah ya, possible to verb 1. On a cloudy day, adjective ketemu noun, betul. Y belakang itu biasanya adjective ya. Terus, nah ini yang salah yang mana? Nih, kalau teman-teman perhatikan, kan nggak ada time signal ya yang merujuk pada tensesnya. Jadi konsisten. Dia is ya, verb 1. Berarti jangan pakai would, tapi pakai will gitu. Kecuali ini it was, berarti it would gitu. Betul ya. Jadi selama nggak ada time signal, tensesnya harus konsisten. Will harusnya. 29. Hmm. Ini to assist nggak masalah ya. Developing countries itu juga negara berkembang kan. In the promotion setelah the ketemu noun boleh banget. Terus ini its exports. Nah, its-nya itu merujuk ke mana? Ekspornya sih developing countries jamak ya. Nah, jangan pakai its, pakainya their. Their exports. Itu. Next. 30. 10 lagi. Itu ada both ya, udah jelas ya. Both itu pasangannya cuma sama and gitu. Both sama and. Either or, neither nor, not only but also ya. Jadi nggak ada as well as. 31. Nah, ini udah jelas, udah kelihatan ya. Kenapa nih? Ada factual, ya bukan historis dong, kan jamak ini. Factual history gitu aja. Coba ya. Nomor 32. Nah, kayak ini nih Kak, kalau are kan linking verb, harusnya ketemu sama adjective. Kok ini adverb? Ya, tapi setelahnya dia adjective, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting akhirannya tuh adjective. Ed kan bisa juga adjective ya. Gitu. Jadi ini boleh are so strongly bonded. Ini boleh. Terus ini are berarti subjeknya harus jamak, atoms, betul. Nah, ini udah jelas ya. Other diamonds. Nah, ini teman-teman ingat kalau other itu mostly diikutin sama jamak ya. Beda sama the other sih ya. Kalau the other itu kan satu yang lainnya. Kalau the other masih boleh. Tapi mostly ya other ini pasti ketemunya sama jamak. Kalau sama tunggal itu yang another. Nah, ini baru yang tunggal. Tapi kalau ketemunya sama others gitu ya. Nah, ini beda lagi. Nggak usah diikutin sama benda. Berarti ya itu tadi harusnya another diamonds ya. Kan diamondnya satu. Terus 33.
Tuh, karena are, jadi subjeknya harus viruses, betul. Extremely adverb, ketemu sama tiny adjective, betul. Able to, ini juga nggak masalah ya. Nah ini nih, masa ada S-nya, kan nggak perlu ya. Terus next, 34. Dikit lagi. During ini nggak masalah ya ketemu periode. Terus which ini karena jelasin bukan orang kan nggak apa-apa. There was about 3 times more eyes than. Nah ini sih ya harusnya pembandingnya kan harus sama ya kemarin itu ya. Jadi kalau there was about 3 times more eyes daripada yang ada sekarang gitu kan. Ya udah harusnya nggak boleh langsung than is today, harusnya than there is gitu. Yang ada sekarang gitu kan. Kemudian, soalnya kalau yang A itu nggak ada masalah periode setelah during period ya. Kemudian which itu juga nggak masalah, jelasin benda. 3 times more eyes ini juga nggak masalah. Gitu. 3 kali lebih banyak gitu ya. 35. Nih, melons most probably adverb itu muncul di sebelum verb boleh. Most probably originated in Persia and were introduced ini ya dikenalkan. Biasanya kalau pasif itu memang ada preposisi yang mengikuti ya, kayak misalnya introduced by, introduced to, introduced from. Nah, ya harusnya ada dikenalkan misalnya oleh gitu. Kan introduced by misalnya. Atau introduced to, karena kan dia melon probably originated gitu, berasal dari ini. Dikenalkan oleh, dikenalkan ke gitu. Boleh. Pokoknya ini harus ada preposisinya. Mostly ya, mostly kalau pasif itu dia ada preposisinya kayak by, in, on, from gitu. Terus next, nomor 36. 36, more than 600 million individuals bacteria. Nah, kemarin yang AA itu jamak ya. Jamak. Yang tunggal itu ya. A, I itu jamak. Berarti kalau dia bakteria, berarti harusnya tanpa S ya verbnya. Live itu, tanpa leaves. Yang error yang C. Next. Nomor 37. The more directly overheard. Overheard itu adjektifnya ya. The more directly overheard. Jadi adverb, jelasin adjektif ini benar. Oh ini kalau kita lihat bentuknya sih kayak ada koma ya. The comparative ini ya. Jadi the more directly overheard, the greater. Gitu. Ini hati-hati juga nih. Bentuknya tuh the comparative. Jadi harusnya the more directly overheard, the greater. Yuk, 3 lagi. As the international deadline cross westerly, ini westerly itu bukan adverb loh ya. Westerly itu dia masih adjektif. Gitu. Ini nih masih error ya. Karena nih, jadi teman-teman bisa dinotis ya, nggak semua li itu adverb. Kan kita notisnya, oh adverb itu yang lili. Betul, adverb itu yang lili. Tapi nggak semua li itu adverb. Jadi adverb itu cuma dibentuk dari adjektif yang ketemu li. Gitu ya, kayak misalnya apa previously gitu ya, lately adjektif ketemu li ya, pokoknya yang semua adjektif ketemu li ya, extremely gitu. Kemudian nah tapi kalau misalnya dia dibentuknya dari kayak noun plus ya, kayak misalnya costly. Nah costly itu bukan adverb ya, dia adjektif. Mahal artinya expensive. Costly, weekly, nah ini dia adjektif. Daily, friendly itu adjektif. Westerly itu adjektif ya.
Gitu kan dia dari noun plusly, bukan adjective plusly. Terus it becomes, ya udah jelas sih yang B yang salah. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, kita lihat dulu ya. Kalau A kan nggak masalah ya. As the international deadline, it becomes necessary itu. Setelah becomes, tadi become itu linking verb loh ya. Nah, jadi boleh banget ketemu adjective. Necessary to change the date by moving. Preposisi ketemu sama noun atau verb in. For coming, by doing, by moving. Nah, ini benar. Tuh. Jadi A, C, D udah nggak ada masalah kan? Tuh, jadi yang B. Harusnya diganti apa? Ya, dia diganti adverb bisa ya. Maksudnya cross ke in the western misalnya. Gitu. In westerly direction boleh. Pokoknya dia harus ketemu sama dijelasin sama adverb. Karena dia bukan linking verb ya. Is crossed itu adalah verb. Verb biasa bukan linking verb. Gitu. Jadi ya ketemunya cari yang adverb gitu ya. Misalnya cross in westerly direction, cross in the western gitu. Ini harus objektif sih. Harus ketemunya sama adverb gitu ya. Next. Jadi ingat nggak semua li itu adverb tuh diingat ya. Jadi kalau dibentuknya dari noun plus li dia adjektif. Dua lagi. Tadi 38 udah. 39. Ini numerous eruptions, nggak ada masalah. Composed in 9 ini. Tapi kalau nggak yakin lompatin dulu ya. Yang jelas ini nggak ada masalah ya. Numerous eruptions, kan beberapa erupsi. Karena gas itu juga uncountable, dia ketemunya sama little kan ya. Little escaping gas. Betul, nggak masalah. And few explosions. Di sini explosionsnya pakai S. Jadi dia bisa countable kan, jadi boleh pakai few, nggak masalah. Tuh, jadi yang bermasalah adalah yang di B. Kenapa? Kan dia eruptions itu bukan compose in molten lava gitu. Kan molten lava dengan sedikit gas sama few explosions, berarti bukan compose ini ya, tapi compose of, kayak terbentuk dari gitu loh. Bukan terbentuk di, gitu ya. Gitu. Jadi eruptions itu composed of molten lava dengan sedikit escaping gas, kemudian a few explosions, maka disebut eruptions gitu. Composed of, ya. Bukan composed di. Terakhir nih, 40. Incubation period. Incubation period ini nggak masalah ya, noun. Is usually 5 to 10 days. And the most frequently occurred symptoms is, kalau the most adalah, nih nggak masalah ya. The most frequently itu nggak masalah. Ini incubation period juga nggak masalah. Noun jelasin noun bisa. The most frequently juga nggak salah. Adalah jaw stiffness tuh ketemu sama noun. Ness itu noun ya, boleh. Gitu. Jadi yang meragukan sebenarnya yang C. Kenapa? Nih, kalau kita mau bilang gejala-gejala yang terjadi, gejala-gejala yang muncul, kita nggak bilang occurred symptoms ya. Jadi umumnya kita bilangnya tuh occurring. Gejala-gejala yang muncul, gejala-gejala yang timbul. Jadi occurring symptom gitu. Mana sih? Symptom. Itu. Occurring symptom ya. Soalnya kalau kita lihat, kalau kita nggak tahu artinya pun setidaknya kita mengeliminasi jawaban yang udah pasti benar kan ya. Kayak incubation nggak ada masalah. The most frequently juga nggak ada yang salah ya, di mana salahnya. Terus stiffness, nah ini juga nggak salah. Noun kan? Jaw stiffness. Nah, oke. Coba, ada yang mau ditanyain nggak? Dari 1 sampai 40. Kurang lebih, Kak, soalnya sama nggak sih sama real test? Ya sama, mau diubah soalnya seperti apapun, cara pengerjaannya sama ya, untuk structure ya. Pokoknya konsep kalimat ya, kalau verbnya 1, gitu ya, minimal ya. Nah, kalau verbnya 2, dia punya penghubung 1, conjunction. Gitu. Kalau verbnya 3, dia punya 2 penghubung. Dan seterusnya. Nah, ini baru disebut kalimat lengkap. Gitu. Jadi sesuaikan kebutuhannya ya. Jadi kalau udah lengkap, ya udah cari 1 konektor lagi, 1 verb lagi. Gitu.
Atau kalau di pilihan nggak ada konektor, ya jangan pernah pilih yang verb, nanti kelebihan, nggak boleh. Gitu ya, jadi pilih yang non-verb, yang bukan verb. Gitu ya. Ini sih kalau untuk yang multiple choice. Terus ya kemarin ya, dari subject verb agreement, dilihat yang menentukan tunggal jamak itu sebelum preposisi pertamanya gitu ya. Kemudian aktif pasifnya, itu yang perlu diperhatikan lagi. Sama apa, kalau ada, ya ini tadi, ini yang paling penting sih ya. Kalau di multiple choice, kita harus udah bisa membedakan ini verb, ini bukan verb gitu. Karena itu tadi, kalau kita salah menganalisis verb, nanti kita jawabannya kebanyakan ya salah gitu. Terus apalagi yang perlu diperhatikan kalau di error? Kalau di error sih itu tadi ya, tunggal jamak, aktif pasif, verb sama non verb ya, itu juga kayak pasangannya ya, kalau have has had ketemu verb 3, kalau aktif ya, kalau pasif ketemu been dulu gitu. Terus derivatif itu penting juga ya. Derivatif tuh ya kesesuaian ini tadi. Kalau adverb itu bisa muncul di mana aja. Misalnya kan adverb kan nggak boleh muncul sebelum objek ya, tepat sebelum objek nggak boleh. Gitu. Adverb jelasin adverb bisa. Gitu. Adverb jelasin adjektif boleh. Pokoknya adverb itu bisa jelasin alfas ya. Adverb, verb, adjective, sama sentence. Gitu. Letaknya pun fleksibel kan ya, adverb tuh bisa di mana aja gitu. Terus noun itu muncul di mana? Teman-teman harus tahu. Kayak oh, adjective itu muncul sebelum noun. Gak boleh kebalik. Gitu. Terus noun itu muncul setelah artikel ya. Dan terus setelah preposisi itu kan harus noun. Setelah preposisi itu bisa verb ing, bisa noun. Karena verb ing itu gerund kan noun juga kan. Nah, ini penting juga. Sama apa lagi? Komparatif parallel structure. Ya, pokoknya materi yang sudah dipelajari sebelumnya itu benar-benar teman-teman pahamin konsepnya ya gitu. Kemudian aplikasikan di sentence. Jadi banyak-banyak exercise aja. Gitu. Untuk structure ya. Jadi nggak ada yang sulit ya. Ada yang mau ditanyakan? Since it's our last meeting, 15 more minutes, ini 15 menit lagi. Nih, boleh mau tanya apa aja. If I could answer it, I would. Nah, nanti saya kirim, teman-teman bisa unduh ini ya, form evaluasinya di classroom masing-masing. Terus nanti ini juga teman-teman akan dapat ini tadi, ini yang udah dicoret-coret ya. Tuh, jadi teman-teman nanti, tapi maaf ya kalau nggak kelihatan, maksudnya nggak jelas tulisannya. Nanti tanyain aja kalau misalnya, Kak ini apa jawabannya gitu. Jadi ini nanti bisa teman-teman pelajarin ulang ya. Tuh, kenapa jawabannya ini. Pokoknya intinya itu sih structure ya, pahamin konsepnya. Kalau udah paham, pasti gampang banget ngerjain structure itu kayak soal bonus ya. Gitu. Kalau reading, apa tadi ya? Itu nemuin highlight tadi ya. Gitu. Limit pencariannya, temuin highlightnya, sih bisa jawab. Adverb boleh ada di tengah-tengah modal lebih nggak, Miss? Boleh. Pokoknya modal B itu kan hitungannya termasuk verb ya, Kak. Nah, adverb itu boleh. Boleh di antara verb, boleh di antara, misalnya gini ya, will extremely be, gitu. Boleh. Adverb itu cuma nggak boleh di satu tempat, Kak. Sebelum objek, udah dia nggak boleh. Gitu ya, Kak. Misalnya, aku sebelumnya udah tahu beritanya, gitu. Terus kita bilang gini ya, I have known the news previously the news. Nah, ini nggak boleh. Gitu. Dia tuh fleksibel banget adverb itu ya. Boleh muncul sebelum verb, boleh muncul setelah verb, di antara verb gitu ya. Kemudian sebelum adverb, sebelum adjektif. Nah, pokoknya dimanapun boleh. Di depan, di belakang, di tengah, kecuali sebelum objek. Itu nggak boleh. Si error ya. Kalau teman-teman menemukan, kok ada adverb tepat sebelum objek ya. Nah, itu error dia. Ada lagi?
Oh ya, nanti saya kirim juga. em, Apa udah dikirim ya sama Kak Gel? Sebentar, aku mau tunjukin bentuk derivatif. Jadi teman-teman bisa lebih gampang itu ya ngafalin akhirannya, endingnya kayak prefix. Ini nanti diupload ya, belum. Yang ini atau ini sih? Nah ini ya. Tuh, jadi ada apa udah dikirim. Jadi kayak tinggal ngafalin itu. Oh, noun itu yang belakangnya tuh nes gitu ya. Meant, ion, ence, ti, itu ciri-cirinya. Terus menempati posisi apa aja. Noun tuh boleh di mana. Terus ada adjektif, belakangnya full o, slash, al, fever, ente gitu ya. Belakangnya y, tapi dibaca i ya, kayak picky, sleepy, cheesy itu adjektif. Salty, gitu ya. Tapi kalau dibaca I, kayak imply, supply, itu verb, gitu. Jadi terus tahu teman-teman kayak, oh adjektif itu sebelum noun, gitu ya. Terus dia sebagai pelengkap linking verb, jadi muncul setelah linking verb. Ini linking verbnya dihafalin. Ini be itu ya to be tadi ya, is am, are, was, were. Terus, nah ini verb. Biasanya yang belakangnya ada is, ada fly, ada ate. Terus belakangnya y dibaca I ya. Ate-ate itu verb ya. Educate, communicate, evaluate, gitu. Terus ini juga, ini jarang kita ini ya, padahal ini sangat, kalau teman-teman paham konsep derivatif ini, vocab kita bisa banyak ya. Nah, jadi adjektif atau noun yang diawali dengan n atau akhiran n itu dia bisa membentuk verb ya. Contoh, memperkaya kan enrich gitu ya. Terus meyakinkan kan ensure, kan dari sure ya. Kalau kita tambahkan ensure, nah itu jadi verb gitu. Endanger. Oh, ternyata ada yang membahayakan itu endanger gitu. Bisa. Terus shorten, deepen gitu. Harden itu dia jadi verb ya. Whiten, brighten, memutihkan, nah itu verb ya. Gitu. Jadi awalan n atau akhiran n itu enable, dia jadi verb gitu. Terus terakhir, nah ini adverb. Adverb itu adjective plus li, jadi nggak semua li ya. Tuh, adverb itu munculnya di mana aja tuh. Adverb jelasin adverb, adverb jelasin adjective, adverb jelasin sentence, letaknya fleksibel di mana aja kecuali satu sebelum objek tuh nggak boleh. Ini aja ya nanti dikirimin. Ini contoh penggunaan derivatif aja dalam kalimat. Oke. Atau teman-teman udah dapat kemarin? Belum ya? Nah, nanti saya kirim langsung di grup aja ya biar ini lumayan membantu kalau kita tahu akhirannya ya. Oh sudah, nah, yaudah. Kalau gitu nggak perlu lagi ya. Terus apa lagi? Nih ada waktu lagi nih sedikit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah nanti saya kirim juga nih soal-soal biar buat lumayan ya buat exercise sama kuncinya juga. Nih teman-teman bisa coba kerjakan ya terutama yang structure. Tuh ini contoh soal yang kemarin ya, yang review. Apa bukan ya? Nah pokoknya nanti saya kirim buat simulasi ya sebelum teman-teman ambil post test. Jadi banyak-banyak exercise. Kayak kalau ada luang, kerjain aja. Bener-bener it helps a lot ya, sangat-sangat membantu. Practice makes better. Karena kalau kita biasa exercise jadi kayak lebih, apa ya, lebih aware gitu ya. Dan bisa cepet banget gitu menganalisisnya itu. Oke, itu aja mungkin. Um, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau misalnya selesai kelas, teman-teman masih mau menanyakan sesuatu, boleh langsung chat aja ya. Kayak misalnya, Kak, ini kenapa jawabannya yang ini gitu ya. Misalnya lagi exercise, itu ada yang soal yang nggak bisa, itu boleh ditanyakan. If I'll, ya pokoknya nanti saya akan jawab kalau saya tahu jawabannya. Itu aja sih ya. Hmm,
Okay then. So last but not least, since it's our last meeting, so thanks for joining the class. Makasih teman-teman udah bertahan sampai akhir ya, dari 30 orang, dan bertahan sampai discussion. Nah, itu sangat highly appreciated. Karena memang gitu ya, kalau kelasnya biasanya banyak banget di awal, yang di akhir cuma sisa beberapa orang aja gitu. Jadi it's highly appreciated for teman-teman yang masih join the class dan masih semangat mengikuti kelas. Maaf kalau misalnya ada apa ya penyampaian yang kurang jelas gitu ya atau salah kata. So I think that's all. Um, I bid you farewell and I wish the best of luck in your days ahead. Semoga nanti real testnya bisa achieve your desired score dan bisa ya pokoknya achieve dan bisa digunakan untuk apapun yang teman-teman that you pursued ya. Okay then, I think that's all. So see you when I see you. Bye. Okay, see you Thank there. you, Miss. See you.